Saya di tag di sebuah video YouTube punya Adi Hidayat. Dia berceramah tentang malaikat peniup sangkakala. Ya, kemudian bicara soal alam semesta. Saya nggak tahu apa hubungannya ini dengan malaikat peniup sangkakala. Ini nggak ada hubungannya. Tapi Adi ini nekat. Adi Hidayat ini nekat membahas sesuatu yang bukan ranah dia, dan ini sudah sering membahas sesuatu yang bukan keahlian dia, ngawur. Ya, bahas teori atom ngawur, bahas pajak restoran ngawur, bahas Alkitab ngawur, dan sekarang bahas alam semesta menurut fisika ngawur lagi. Saran saya, Adi Hidayat, tolonglah Adi Hidayat, jangan bahas hal yang Anda nggak mampu. Ilmu Anda, ilmu agama Anda sudah cukup bagus, cukuplah di situ. Beri penerangan pada orang-orang dengan ilmu Anda aja. Jangan ngelantur kemana-mana. Ini coba kita dengarkan. Sebagainya yang dianggap kecil, halus, dan silahkan lihat apa yang terjadi reaksinya. Kalau kita masuk kolong-kolong itu, ya ke apa namanya, kayak di tunnel ya, tunnel nafakah bahasa Arabnya itu apa, bahasa Indonesia terowongan ya, terowongan ya. Kalau kita masuk ke terowongan kan di Arab tuh, kalau umroh haji kan ada terowongan. Di kita juga kalau kita ke jalan-jalan ibu kota apa kan masuk tuh terowongan ya, di atasnya jembatan itu kan, kita masuk tuh kan suaranya jadi lebih bising kalau ada bunyi-bunyi lebih kencang. Nah, ini seperti ini nih gambarannya. Ini saya ilmiah, saya jelaskan ya. Nah, saya mencoba mengamati, melihat gitu. Ada nggak penelitian ke sini tentang di dunia astronomi, antariksa dan sebagainya. Lalu saya cek. Tadi malam saya minta staf saya juga coba lihat nih, cari. Ini benar nggak isyarat Al-Quran dan sebagainya. Ternyata Masya Allah, begitu kita cek, NASA menginformasikan. Ya, coba ke sini. Tolong teman-teman tunjukkan ya. Ini saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman. Nah, ini informasi dari NASA. Oke, Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 14. Ternyata posisi kita bumi itu di bumi sekarang ini kecil dari sekian banyak ini planet, galaksis gitu kan, galaksi, planet semua gitu kan, ini ada di sini nih. Ini kalau saya besarkan tuh sini, ini semua nih. Dan ternyata yang paling luar biasa ya, kita bersyukur kepada Allah dengan satu hal yang sangat mengagumkan, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ternyata ini tuh apa? Ya, ternyata ini bukan terperangkap lah istilahnya ya. Berada dalam ruang, terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gini tuh. Tuh. Bentuknya seperti trompet. Bahkan mereka membuat ukuran sendiri. Gitu kan? Ini development of galaxies, planet, etc. Ini kan? Ini semua sini tuh. Dark age di sini, gitu kan? Kemudian afterglow light pattern, gitu kan? Ada berapa nih jaraknya nih? 375.000 tahun sampai di sini. Inflasinya bagaimana? Kuantum fluktuasinya seperti apa? Ini bahkan ya first stars about for 100 million years. Gitu ya, satu bintangnya aja bisa usia 400 juta tahun. Ini disebutkan satu, ada bintang-bintang, galaksi, asteroid, planet macam-macam di sini, tuh, dan seterusnya. Ternyata kita berada dalam ruang. Tuh. Sadari nggak? Ya. Saya mau tanyakan kepada Anda, kitab mana yang menunjukkan tentang pembuktian dari NASA? Ini dari NASA loh, saya dapatkan dari CNN Indonesia, dari hasil penelitian NASA. Jadi terbentuk ini, diilustrasikan, ditangkap lewat citra mereka ya. Kan mereka punya tuh satelit dan sebagainya untuk mencitrakan dari ruang angkasa sampai dengan ke bumi dan sebagainya. Ini dapatkan formulasinya begini. Dan yang membuktikan ini, mereka non-Muslim. Bisa kebayang nggak? Kita punya ayatnya. Anda bayangkan? Kita punya ayatnya, satu ayat lah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkat, ada kata wahidah, ini dikandung. Bumi kita ini dikandung berada dalam satu ruang. Humila dikandung berada dalam satu ruang. Ini ruangnya. Duh, ampun dah. Ya, ampun ngacoknya, ampun. Ampun-ampunan. Tolonglah. Siapa yang ngerti, punya kontak dengan Adi Hidayat ini, tolong bilangin, berhentilah ngawur. Ya. Kalau mau jelas nih gambar ini, tanya Pak Thomas Jamaluddin, ahli astronomi dari LAPAM. Jangan Adi Hidayat tuh belajarlah. Aduh, ampun dah.
Ini gambar apa? Ini bukan gambar ruang. Bukan. Ini adalah grafik untuk menjelaskan ya proses kejadian alam semesta dimulai dari Big Bang. Ya. Menurut teori standar, dulu kita itu berupa titik. Ya, titik tiba-tiba terjadi yang namanya Big Bang, itu terbentuklah suatu pengembangan yang sangat besar dari yang hanya titik yang sangat kecil, tiba-tiba pengembangan. Jadi ini bukan sebuah ruangan berbentuk trompet, bukan. Ini adalah fase-fase pertumbuhan alam semesta. Ya, pada saat sebelum Big Bang, pada saat Big Bang itu hanya sebuah titik kecil, kemudian tiba-tiba terbentuk ruangan yang sangat besar, makin lama ya membesar. Ini perjalanan waktu, ini 0, ini 13, sekian miliar tahun. Jadi kita itu sekarang berada di sini, bukan di sini-sini. Sekarang berada di sini. Kalau di sini-sini bumi belum ada. Di masa ini bumi belum ada. 4,5 miliar tahun yang lalu baru bumi terbentuk. Kira-kira segini. Di sini-sini itu nggak ada. Dihubungkan pula dengan trompet. Nggak ada hubungannya dengan trompet. Ini cuman bentukan orang awam mengira ini trompet segala macam. Nggak ada hubungannya. Ini grafik, ya. Sumbu waktu. Di sini adalah skala ruang. Luasnya alam semesta. Setiap waktu tumbuh, membesar, tapi ternyata juga tidak sangat membesar. Ilmuwan tadinya memperkirakan tuh mengembang dengan sangat cepat, tapi ternyata tidak juga gitu. Itu loh poin ceritanya. Nggak ada hubungannya dengan malaikat Israfil, nggak ada hubungannya dengan suara-suara seperti yang dibahas oleh Adi Hidayat itu. Ya kalau mau jelas tanya Pak Thomas Jamaluddin deh, gitu, yang pakar. Ya saya cuma mau bilangin, Ustaz Adi Hidayat, berhentilah ngomong yang Anda nggak paham itu. Kasihan, menyesatkan masyarakat. Anda tuh seorang ustadz, seorang ulama. Ya, jangan ngomong yang menyesatkan masyarakat. Ada seorang dokter di bidang fisika yang mengomentari video Ustadz Adi Hidayat di YouTube yang menjelaskan sebuah gambar yang digunakan oleh NASA. Informasi dari NASA. Dan juga komunitas sains tentunya untuk menggambarkan perkembangan alam semesta berdasarkan teori Big Bang dan teori standar. Temuan sains yang digambarkan dalam gambar sederhana ini menurut Adi Hidayat mengkonfirmasi suatu ayat tertentu, kebenaran suatu ayat. Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 14. Menurutnya ini adalah ruangan Terlingkupi oleh satu ruang. yang terkandung di dalamnya benda-benda alam semesta. Ada bintang-bintang, galaksi, asteroid, planet, macam-macam di sini. Dan ruangan ini ternyata berbentuk trompet. Yang bentuknya seperti trompet. Lalu bentuk trompet ini ia kaitkan dengan trompet malaikat Israfil. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukat dakatan wahid. Ketika meniup sangkakala menimbulkan bunyi yang sangat keras, Suaranya jadi lebih bising. lalu dapat membenturkan benda-benda itu dan menghancur leburkan alam semesta. Menurut dokter fisika ini, penjelasan itu adalah penjelasan yang ngaco. Duh, ampun dah. Ya, ampun ngaconya, ampun. Lalu dia menyebutkan, sudahlah jangan menyebarkan cerita ngaco, lalu harus belajar Adi Hidayat tuh belajarlah. dan segala macam. Komentar ini dikomentari lagi oleh perempuan ini secara emosional. Sumpah aku sampai geter banget ngeliat video si bapak ini. Lalu perempuan ini mengata-ngatakan perkataan yang isinya asumsi-asumsi. Terus nggak usah nyenggol-nyenggol kita, Palestina Israel. Bapak tuh juga sebenarnya Kristennya abal-abal apa gimana Pak? Ini adalah tipikal reaksi yang banyak terjadi di Indonesia. Ketika seseorang mengungkapkan tentang fakta tertentu, orang terkungkung pada pernyataan itu tanpa mau untuk memeriksa
fakta yang diceritakan tersebut. Membahas sesuatu yang bukan keahlian dia ngawur. Bahas teori atom ngawur. Pajak restoran ngawur. Bahas Alkitab ngawur. Dan sekarang bahas alam semesta menurut fisika. Yang saya lakukan, saya periksa faktanya, apakah benar Ustadz Hidayat menjelaskan gambar tersebut salah atau benar. Lalu saya bandingkan penjelasan Ustadz Hidayat dengan penjelasan sains yang memproduksi gambar tersebut. Ternyata penjelasan sains tentang gambar ini berbeda sama sekali dengan penjelasan Ustadz Hidayat. Artinya Ustadz Hidayat menjelaskan produk dari sains ini dengan penjelasan yang salah. Sayangnya penjelasan yang salah tersebut dianggap mengkonfirmasi suatu ayat tertentu, seolah-olah menjadi pembenaran dari suatu ayat, atau sebaliknya ayat membenarkan suatu penjelasan yang ternyata salah. Dan ini sayangnya dilakukan di publik, diberluaskan di media sosial, dan dianggap suatu standar kebenaran oleh orang-orang tertentu. Barangkali itu yang membuat pernyataan yang mengandung muatan emosional dari dokter ini. Tapi Adi ini nekat. Ampun ngacoknya, ampunan. Bilangin, berhentilah ngawur. Adi Hidayat tuh belajarlah. Nggak ada hubungannya dengan malaikat Israfil. Nggak ada hubungannya dengan suara-suara seperti yang dibahas oleh Adi Hidayat itu. Saya bilang bermuatan emosional karena memang itu adalah salah, dan kata salah ini bisa disebut dengan ngawur, ngaco, ngelantur, segala macam, tergantung muatan emosional dari yang mengucapkannya, dan menjadi muatan emosional tertentu bagi pendengarnya, karena setiap diksi itu mengandung nuansa. Penjelasan yang benar tentang gambar ini bukan gambar ruang. bisa ditelusuri langsung dari sumber yang menerbitkan gambar ini, yaitu misalnya NASA dan komunitas sains. Kalau mau jelas nih gambar ini, tanya Pak Thomas Jamaluddin, ahli astronomi dari Lapang. Ternyata gambar ini hanya menjelaskan perkembangan alam semesta dari waktu ke waktu, dari mulai singularity, kemudian terjadi Big Bang, di situ ada partikel-partikel pertama, kemudian terbentuk atom, menjadi sini terbentuk helium, kemudian ada cahaya di situ, kemudian bintang, planet, lalu galaksi. Selama 13,8 miliar tahun sampai keadaan alam semesta sekarang. Dan bentuk yang membesar ini bukan menggambarkan alam semesta berbentuk trompet, tapi menggambarkan dari singularity berkembang begitu cepat menjadi besar, kemudian mengembang perlahan itu relatif ya, dan terus kemudian mengembang. Yang jelas ini tidak menggambarkan ruangan berbentuk trompet, tapi hanya grafik perkembangan alam semesta dari waktu ke waktu. Jangan a priori, silahkan cek sendiri penjelasan sains tentang gambar ini, dan cek sendiri penjelasan Ustadz Hidayat. Apakah salah atau benar?